Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di kaidah 19 setelah kemarin terakhir kita membicarakan tentang pentingnya keterampilan berbahasa bagi seorang alim dalam berdakwahnya. Nah, di kaidah ke-19 ini akan membicarakan tentang ilmu dalam sudut pandang, kekhususan dan keumumannya. Barangkali setelah dijelaskan kemarin adanya pengklasifikasian tentang orang-orang terkait dengan keilmuan, ya mungkin di sini menyebabkan ada pemahaman bahwasanya ilmu itu khusus untuk orang-orang khusus gitu. Padahal nggak demikian. Ada hak yang harus disampaikan kepada awam juga. Ya kemarin kan secara spesifik al-a'mal lil ammah. Apakah itu berarti orang awam tidak berhak untuk mengetahui pengamalan dari segi keilmuan? Ya bukan demikian juga. Maka di sini musannif menyusulnya qala mu'allifur rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli ilmin ma yakhussu wa ya ummu falaysa ghairu tasawfi bi aula minhu bi umumihi wa khususihi. Fi kulli ilmin, di dalam setiap ilmu ada yang khusus dan ada yang umumnya. Maka tidaklah selain dari tasawuf itu lebih utama ketimbang tasawuf dari segi keumuman dan kekhususannya. Karena ilmu ditinjau dari segi amanahnya bagi seorang alim itu sama aja. Maka di sini tidak ada yang saling mengutamakan, ditinjau daripada ilmu itu harus disampaikan, baik ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid ataupun yang lainnya. Tapi yang perlu dicatat bahwasanya setiap masing-masing ilmu ada yang umumnya, ada yang khususnya. Nah, setiap keilmuan dari segi keumumannya ini bagaimana hukumnya? Di sini musannif mengatakan bal yaljamu badul ahkamillahi ta'ala al-muta'alliqati bil muamalati min kullin umuman. Malah wajib untuk menyampaikan hukum-hukum Allah yang terkait dengan muamalah dari setiap masing-masing yang umumnya. Jadi setiap keumuman ilmu, maksudnya yang dasar-dasarnya dari setiap disiplin ilmu yang kita punya, ini wajib untuk disampaikan khususnya terkait dengan yang muamalah. Nah, muamalah ini secara umum dia itu berpengertian tentang pengaturan antara hubungan hamba dengan hamba yang dimana hukum Allah terkait di sana. Kalau misalnya dipahami dari segi itu, maka muamalah itu bandingan daripada ibadah. Karena ibadah itu adalah aturan-aturan yang mengatur antara hubungan Allah dan hambanya. Tapi nampaknya kalau dari segi tasawuf atau muamalah itu lebih umum. Misalnya kita lihat di Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam rubu pertama dan kedua itu sering sekali menggunakan kata muamalah yang merujuk kepada pengamalan ilmu-ilmu johir ditinjau dari segi batinnya. Lalu bagaimana dengan ilmu khusus-khususnya? Nah, beliau melanjutkan wa ma wara'a dzalika ala hasabi qabilihi la ala qadri qailihi. Dan adapun yang di belakang dari semua itu yakni ilmu-ilmu khususnya ini ala hasabi qabilihi, yaitu meninjau si penerimanya. Jadi di sini ya terkait dengan kaidah yang sebelumnya tentang kepandaian atau keterampilan si murabbi atau si pengajar atau si muallim atau si guru atau si syekh di dalam apa mendiagnosa yang menerimanya. Setelah mendiagnosa ketahuan apa yang dibutuhkan, dia bisa menakar dosisnya dengan tepat. Hal tersebut mendasarkan pada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, hadisun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Ajaklah bicara orang-orang dengan apa yang mereka kenal atau mereka ketahui yang menjadi kebiasaan mereka. Ya arafah ya rifu itu pengetahuan yang dia itu akrab. Karena arafah itu identik dengan persoalan juz'iyat yang menjadi kebiasaan mereka. Ya kalau misalnya kebiasaan mereka itu tukang bangunan, mungkin bagi kita para penyebar ilmu akan lebih relevan kepada mereka jika dikemas keilmuan itu dalam istilah-istilah bangunan. Kalau dalam istilah pertanian ya pertanian, kedokteran, ekonomi gitu. Dimana kita pandai sekali mengilustrasikannya sehingga dengan demikian keilmuan dengan kemasan yang beraneka ragam itu akan sesuai dengan orang-orang yang menerima sesuai dengan kesibukan sehari-harinya. Kenapa demikian? Karena ada hal yang mengerikan. Nabi Muhammad SAW melanjutkan aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh.
Apakah kamu suka jika didustakan Allah dan Rasulnya? Mungkin pembicaraan kita akan disalahpahami oleh orang-orang awam sehingga mereka itu karena kesalahpahaman bisa menyebabkan tanpa disadari mengingkari apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Sebetulnya bukan karena perkataan Allah dan Rasulnya tetapi kita yang menyampaikannya gitu. Dan di sini juga musannif akan memperlihatkan pengaplikasian pada ulama salaf yang mana mereka itu mengamalkan hadis ini. Wakila li Junaid yas'aluka rajulani anil mas'alatil wahidati fatujibu hadza bihilafi ma tujibu haja faqala al jawabu ala qadri sa'i. Pernah ditanyakan kepada Junaid, ada dua orang lelaki bertanya kepada Anda di dalam satu masalah, engkau menjawab di sini itu berbeda dengan apa yang kau jawab di sana. Faqala, maka Junaid di sini menjawab al jawabu ala qadri sa'il, jawaban itu mengikuti kadar si penanya. Ya karena orangnya berbeda maka jawabannya pun berbeda. Lalu beliau melanjutkan dengan mengutip perkataan baginda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasannya sikap beliau itu tepat. Yaitu sebuah hadis, umirna an nukhatiban nasa ala qadri ukulihim. Kita diperintahkan untuk berdialog dengan orang-orang itu mengikuti kadar intelektual mereka. Nampaknya dari segi bahasanya juga udah jelas, tidak perlu bayan lagi, tapi belajar qadar wallahu alam bishawab.